Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eka Irmawati. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, selalu ceria dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, agar video ini lebih bermanfaat lagi dan tentunya akan menjadi amal jariah untuk KEK. Nah, untuk materi kali ini yaitu adalah identitas trigonometri sudut rangkap. Materi ini ada di materi matematika minat kelas 11 IPA di semester 1 ya. Jadi untuk sudut rangkap kali ini yang akan kita bahas adalah sin 2 alfa, kemudian cos 2 alfa, tangen 2 alfa itu. Untuk materi sebelumnya nanti kalian bisa lihat di link di bagian deskripsi. Oke, yang pertama dulu, sin 2 alfa. Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa agar saat kalian melihat video ini nanti dapat dipahami dengan baik, diberi kemudahan. Oke, kita yang pertama dulu, sudut rangkap dari sin 2 alfa. Jadi, sin 2 alfa kita jabarkan seperti ini. Sin 2 alfa itu sama dengan sin 2 alfa itu berarti adalah alfa ditambah alfa ya. Kalau 3 alfa berarti 2 alfa ditambah alfa begitu. Jadi ini alfa ditambah alfa. Ini 1, di sini 1 sehingga didapatkan 2. Nah, kalau seperti ini, ingat yang kemarin materi di sebelumnya tentang penjumlahan sudut trigonometri. Jika sin alfa ditambah beta itu berarti ingat singkong. Berarti kita lihat sin, cos, kemudian ini kan plus, jadi tetap di sini juga plus. Kemudian kebalikannya yaitu cos, sin, seperti itu ya. Karena ini alfa, berarti di sini alfa. Ini alfa, di sini juga alfa dan alfa. Ini sin kali cos, ini cos kali sin. Ini sebenarnya sama ya. Cuman letaknya dia yang di belakang ini cosnya di depan, ini sinnya di belakang. Sama seperti kayak 2 kali 4 dengan 4 kali 2. Itu hasilnya sama. Atau A kali B itu berarti B kali A tetap sama saja. Berarti ini kita tinggal balik. Sebenarnya kalau kita sudah mengerti nggak perlu dibalik nggak apa-apa. Cuman ini kayak jelaskan awal. Sin alfa berarti kasih ke depan. Seperti ini ya. Nah ini kan sama nih. Sin alfa, cos alfa, sin alfa, cos alfa. Di depan ini kan angkanya 1. Ini juga 1. Berarti kita bisa jumlahkan sehingga didapatkan adalah 2 sin, ada motor lewat, 2 sin alfa cos alfa gitu. Jadi didapatkan rumus dari sin 2 alfa adalah ini ya, 2 sin alfa cos alfa. Didapatkan rumus sudut rangkap dari sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa, seperti itu. Nah, sekarang kita buat yang cos 2 alfanya. Cos 2 alfa sama seperti cara di yang tadi sin 2 alfa ya. Sama caranya, cuman ini adalah cos. Ayo kita jabarkan. Cos 2 alfa itu berarti adalah cos alfa ditambah alfa. Nah, ingat kalau yang perkalian, ingat yang penjumlahan untuk cos. Berarti itu adalah cos, sin. Kalau dia di sini plus, berarti di sini jadi min gitu ya. Berarti ini alfa, di sini alfa, ini alfa,
Ini alfa dan ini juga alfa. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama nih, cos kali cos. Cos alfa kali cos alfa berarti didapatkan adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Itu untuk yang rumus dari cos 2 alfa. Jadi didapatkan cos 2 alfa rumusnya adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa gitu. Cuman ingat lagi bahwa ada yang rumus seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1. Ingat. Berarti kalau kita mau mencari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1, cos kuadrat alfanya pindahkan ke sana ya. Jadi cos kuadrat alfa gitu. Kalau kita mau mencari cos kuadrat alfa itu berarti adalah 1 min cos 1 min sin ya, ini sin kuadrat alfa gitu. Dari sini, ini kita bisa jabarkan, kita gantikan cos kuadrat alfa, kita ganti dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ini rumus yang nomor 1 dulu, untuk yang cos 2 alfa. Nah, sekarang untuk yang keduanya. Keduanya itu cos kuadrat alfanya kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa, min turun ini ya. Sehingga ini kan sama nih, min sin kuadrat alfa dengan min sin kuadrat alfa. Bukan habis ya, tapi di sini kan angkanya 1. Di sini 1 berarti jadinya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa gitu. Jadi cos 2 alfa selain yang cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ada lagi nih. Kalau kita jabarkan dia punya rumus menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, gimana kalau sin kuadrat alfanya yang kita ganti? Berarti ini ya, dari sini 1 sin kuadrat alfanya yang kita ganti ya. Jadi cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfanya kita ganti jadi ini. Dalam kurung ya. Jadinya 1 min cos kuadrat alfa. Nah, jadinya ini min ketemu min kan jadinya plus. Cos kuadrat alfa min 1 ditambah cos kuadrat alfa. Ini kan sama nih. Cos kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa. Sehingga didapatkan adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti rumus dari cos 2 alfa ada 3. Tergantung nanti kalau di dalam soal bisa pakai yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Jadi ini cos 2 alfa. Ini yang nomor 2. Bagaimana, paham? Tinggal kita menjabarkan. Ini oke, ini ya. Sekarang kita ke tangen 2 alfa. Untuk tangen 2 alfa, tangen itu kan rumusnya adalah sin per cos. Cuman kalau kita gunakan sin per cos karena rumus dari sin itu banyak, cos juga banyak ya. Jadi kita menggunakan cara penjumlahan saja. Jadi tangen 2 alfa itu berarti adalah tangen alfa ditambah alfa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ingat lagi yang penjumlahan dari rumus tangen. Gimana? Tangen alfa ditambah alfa itu adalah tangen
alfa ditambah tangen alfa per 1 min. Kalau di sini plus berarti sini min ya. Tangen alfa kali tangen alfa. Sehingga akan didapatkan, ini kan sama nih, alfa dengan alfa. 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Ini adalah rumus sudut rangkap dari tangen 2 alfa. Seperti itu ya. Jadi tadi cos sudah, kemudian sin sudah, tangen pun juga sudah. Jadi ini yang perlu kita cari nanti untuk kita kerjakan dalam soal sudut rangkap. Gimana? Paham? Nah, ini untuk identitas sudut pertengahan ya. Jadi kan tadi rangkap itu 2 alfa, kemudian kalau pertengahan adalah setengah alfa. Nah, ini sin setengah alfa, cos setengah alfa, tangen setengah alfa. Ini kakak sudah buatkan rumusnya, jadi nanti kalian bisa langsung catat. Dan untuk selanjutnya, setelah penjelasan rumus dari sin, cos, dan tangen, kalian bisa buktikan dulu, buktikan nilai dari sin 3 alfa itu adalah 3 sin alfa min 4 sin pangkat 3 alfa, kemudian cos dan juga tangen. Silakan kalian utak-atik, buat dulu bagaimana caranya. Cuman kayak kasih clue bahwa 3 alfa itu berarti adalah 2 alfa ditambah alfa. Nanti cari ya, oke? Oke, cukup penjelasan dari Kak Eka untuk sampai di sini dulu untuk materi dari rumus trigonometri sudut rangkap. Jangan lupa tetap berusaha dan tetap semangat untuk mencoba. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.